Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan serta memaparkan mengenai atom hidrogen. Nah, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok satu, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Raka Pratama dengan NIM 4301418079, dan saya sendiri Ahmad Saputra dengan NIM 4301420003. Dan yang ketiga ada Rizka Nur Apriliana dengan NIM 4301420025. Dan yang terakhir adalah Yunita Rahmawati dengan NIM 4301420052. Jadi kami di sini akan membahas mengenai atom hidrogen. Jika memang video ini bermanfaat dan juga isi materinya bermanfaat, bisa dicatat poin-poin penting apa saja yang terdapat di dalam video, dan nantinya bisa digunakan dan juga bermanfaat bagi kalian dalam menambah ilmu dan wawasan juga mengenai atom hidrogen. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai beberapa topik yang terdapat di materi kali ini teruntuk untuk atom hidrogen. Yang pertama yaitu sejarah hidrogen dan tatanan dalam sistem periodik unsur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang kedua yaitu adalah ciri-ciri dan sifat atom hidrogen yang nantinya akan dijelaskan oleh Raka Pratama. Dan yang ketiga yaitu adalah keberadaan hidrogen di alam dan nantinya akan dijelaskan oleh Rizka Nur Apriliana. Dan pembuatan hidrogen dan selanjutnya pembuatan hidrogen, dan kembali yang menjelaskan adalah saya. Dan kelima yaitu adalah kegunaan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Yunita Rahmawati. Dan yang terakhir adalah bahaya dari atom hidrogen yang akan kembali dijelaskan oleh Rizka Nur Apriliana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, semoga video ini kalian bisa simak, kalian bisa pahami, dan nantinya bisa menambah wawasan kalian. Dan diperhatikan baik-baik. Mari disimak videonya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah hidrogen dan tatanan dalam sistem periodik unsur. Yang pertama, sejarah hidrogen. Gas hidrogen atau H2 pertama kali dihasilkan secara artifisial oleh Typhon Hohenheim, dikenal sebagai Paracelsus, tahun 1493 sampai 1541 melalui pencampuran logam dengan asam kuat. Awalnya dia tidak menyadari bahwa gas yang gampang terbakar yang dihasilkan oleh reaksi kimia ini adalah unsur kimia yang baru. Kemudian pada tahun 1627 sampai 1691, di mana ilmuwan yaitu Robert Boyle ini menemukan kembali dengan mendeskripsikan reaksi selang besi dan asam yang menghasilkan gas. Nah, kemudian pada tahun 1766, seorang ilmuwan bernama Henry Cavendish adalah seorang ilmuwan yang pertama mengenal gas hidrogen sebagai zat diskrit dengan mengidentifikasi gas tersebut dari reaksi logam asam sebagai udara yang mudah terbakar. Pada tahun 1781, si Henry Cavendish ini itu melakukan eksperimen kembali dan menemukan bahwa gas ini itu menghasilkan air ketika dibakar. Selanjutnya pada tahun 1783, di mana ilmuwan Antoine Lavoisier ini memberikan unsur ini dengan nama hidrogen, sesuai dengan dia memberikan nama hidrogen ini dari bahasa Yunani, yaitu hydro yang gunanya air dan genes yang gunanya membentuk. Ketika dia dan Lavoisier mengulang kembali penemuan Cavendish yang mengatakan pembakaran hidrogen menghasilkan air. Hidrogen pertama kali ini dicairkan oleh James Dewar pada tahun 1898 dengan menggunakan penemuannya yaitu kunci hampa. Dia menghasilkan hidrogen padat setahun penghabisan. Deuterium ditemukan pada tahun 1931 Desember oleh Hope Way, dan tritium ini
ditemukan pada tahun 1934 oleh Ernest Rutherford, Mark Oliphant, dan Paul Hethage. Air berat yang mengandung deuterium menggantikan hidrogen biasa ditemukan oleh Urey DKK pada tahun 1932. Noda 1 dari pengguna pertama H2 adalah untuk sinar sorot. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tatanan hidrogen dalam sistem periodik unsur. Nah, bisa dilihat gambar di samping di mana bahwa atom hidrogen ini memiliki nomor atom 1 sedangkan nomor massa yaitu 1,008. Bisa dilihat keterangan pada gambar di samping. Nah, selanjutnya kita akan memasuki di mana apa saja sih kriteria atau karakteristik dari atom hidrogen. Nah, jadi yang pertama, karakteristik dari atom hidrogen ini memiliki kepadatan di 15 derajat Celcius atau sekitar 1 bar 0,085 kJ per meter kubik, kilogram per meter kubik. Yang kedua, konsentrasi ledakan campuran dengan oksigen dari 4,5% menjadi 95%. Titik didih itu 1,013 bar atau 23,9 derajat Celcius. Selanjutnya, karakteristik hidrogen selanjutnya yaitu nilai kalori itu di 0 derajat Celcius atau 1,013 bar atau setara dengan 10790 kJ per meter kubik. Selanjutnya, tingkat kepadatan dari hidrogen ini itu sekitar 8,99 meter per sekon atau bisa kita bulatkan 9 meter per sekon. Nah, untuk konsentrasi ledakan campuran dengan udara ini 4,1%, ini menjadi 75% karena dicampurkan dengan udara tadi. Nah, dan yang terakhir itu titik pengapian dari atom hidrogen ini itu sekitar 561 derajat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dan sifat hidrogen. Yang pertama yaitu ciri-ciri hidrogen. Ciri-ciri hidrogen ini antara lain yaitu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa pada suhu dan tekanan standar. Memiliki sifat sangat mudah terbakar, dapat menyebabkan luka bakar ketika terjadi kontak dengan oksigen. Gas hidrogen terdiri dari molekul diatomik ditunjukkan dengan simbol H2. Gas hidrogen atau H2 bereaksi dengan semua oksidator. Entalpi dari proses pembakaran hidrogen ini adalah minus 286 kJ per mol. Nah, reaksinya hidrogen sendiri ketika bereaksi dengan O2 gas atau gas oksigen menjadi 2H2O atau air. Nah, molekul gas hidrogen sangat mudah terbakar dan akan terbakar di udara pada rentang yang sangat luas dari konsentrasi antara 4% hingga 75% volume. Konsentrasi gas hidrogen di udara yang berpotensi menghasilkan ledakan antara 4 hingga 74%. Dan konsentrasi H2 dalam gas klorin yang mampu menghasilkan ledakan antara 5 hingga 95%. Ledakan terjadi bisa dipicu oleh percikan api, panas, atau sinar matahari. Suhu pengapian hidrogen di udara berkisar 500 derajat Celcius atau 932 derajat Fahrenheit. Selanjutnya yaitu sifat-sifat hidrogen. Yang pertama itu sifat fisika. Yang pertama yaitu nomor atomnya 1, massa atom relatifnya 1, titik lelehnya minus 252,6 derajat Celcius. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keberadaan hidrogen di alam. Hidrogen merupakan unsur yang paling melimpah di alam semesta ini, dengan persentase 75% dari baryon berdasarkan massa dan lebih dari 90% berdasarkan jumlah atom. Di seluruh alam semesta ini, hidrogen kebanyakan ditemukan dalam keadaan atomik dan plasma, yang sifatnya berbeda dengan molekul hidrogen. Sebagai plasma, elektron hidrogen dan proton terikat bersama dan menghasilkan konduktivitas elektrik yang sangat tinggi dan daya pancar yang tinggi.
Hidrogen menjadi unsur dasar dari atmosfer matahari dan menjadi sumber energi inti bintang-bintang untuk memancarkan cahaya. Dalam keadaan normal di bumi, hidrogen ditemukan dalam keadaan gas diatomik atau H2. Kebanyakan hidrogen ditemukan di bumi dalam keadaan bersenyawa dengan unsur lain seperti hidrokarbon dan juga air. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa? Nah, hal ini dikarenakan hidrogen merupakan unsur yang sangat amat reaktif, sehingga di alam ditemukan dalam keadaan bersenyawa dengan unsur lain. Karena hidrogen amat sangat ringan, gaya gravitasi bumi tidak cukup kuat untuk menahannya. Hal ini menyebabkan hidrogen kebanyakan ditemukan di luar angkasa dan bumi hanya mengandung 0,14% massa hidrogen. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan kembali materinya. Nah, pada materi bagian ini atau topik ini kita membahas mengenai pembuatan dari hidrogen. Nah, pembuatan hidrogen ini ada 4 cara. Nah, yang pertama dengan step reforming atau dengan uap air, di mana dalam proses ini gas alam seperti metana, propana, dan etana direaksikan dengan steam atau uap air pada suhu sekitar 700 sampai 1000 derajat Celcius dengan bantuan katalis untuk menghasilkan hidrogen, karbon dioksida atau CO2, dan karbon monoksida atau CO. Sebuah reaksi samping juga terjadi antara karbon monoksida dengan steam yang menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Persamaan reaksi yang terjadi pada proses ini adalah metana ditambah H2O menjadi CO plus 3H2. Dan untuk reaksi selanjutnya, CO atau karbon monoksida ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2. Untuk reaksinya bisa dilihat pada gambar di samping. Gas hidrogen yang dihasilkan kemudian dimurnikan dengan memisahkan karbon dioksida dengan penyerapan. Oke, untuk cara pembuatan hidrogen yang kedua yaitu dengan biomass gasification. Biomass gasification ini yaitu limbah organik seperti tanaman, jerami sisa panen padi, gandum, ataupun jagung, serta kotoran hewan dan limbah hutan lainnya yang dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan syngas melalui proses biomass gasification. Proses pembuatan hidrogen dengan teknologi biomass gasification melibatkan penggunaan steam dan oksigen tanpa pembakaran yang terjadi pada suhu di atas 700 derajat Celcius. Gas yang dihasilkan berupa hidrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Karbon monoksida selanjutnya direaksikan kembali dengan air pada water glass shift reaktor menjadi hidrogen dan karbon dioksida. Selanjutnya hidrogen dipisahkan kembali dari karbon dioksida untuk mendapatkan gas hidrogen murni. Untuk cara pembuatan yang ketiga yaitu adalah elektrolisis. Seperti disinggung dari awal tadi bahwa proses pembuatan gas hidrogen melalui elektrolisis menggunakan energi listrik dan air. Proses ini melibatkan penguraian air menjadi gas, oksigen, dan hidrogen yang terjadi dalam sebuah elektrolizer. Sebuah elektrolizer terdiri dari anoda dan katoda yang dipisahkan oleh larutan elektrolit atau membran. Pada sisi anoda, air diuraikan menjadi oksigen dan molekul hidrogen yang bermuatan positif atau proton. Nah, untuk pembuatan hidrogen yang terakhir itu yang keempat yaitu ada namanya Gold gasification. Nah, pada proses ini digunakan dengan cool gasification. Proses ini melibatkan reaksi antara batu bara dengan oksigen dan steam pada kondisi tekanan dan suhu tinggi. Gas yang dihasilkan berupa CO atau karbon monoksida, H2 atau hidrogen, dan CO2 atau karbon dioksida dan senyawa-senyawa lainnya.
Nah, selanjutnya campuran gas ini dimurnikan dan kemudian dipisahkan dari pemotornya. Nantinya produk CO dan H2A dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik amonia atau pupuk urea. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kegunaan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan hidrogen dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu sebagai salah satu bahan dasar dalam produk antiseptik ringan yang berguna untuk mencegah infeksi luka ringan. Yang kedua yaitu sebagai salah satu kandungan dalam obat tetes telinga yang memiliki fungsi untuk membersihkan kotoran telinga. Yang ketiga, sebagai obat oles untuk penyakit kulit tertentu. Yang keempat yaitu sebagai bahan baku pembuatan pasta gigi, pemutih gigi, dan obat kunyit. Yang kelima, hidrogen memiliki fungsi untuk menghilangkan jamur dan mencegahnya agar tidak tumbuh di tempat lain. Yang keenam, sebagai pembersih celah keramik. Hidrogen peroksida dijemurkan dengan air, kemudian disemprotkan pada permukaan keramik atau celah keramik yang kotor sampai benar-benar terendam. Kemudian biarkan selama kurang lebih 15 menit, gosok dan bilas menggunakan air. Yang ketujuh, sebagai pembersih lemari es. Di sini hidrogen peroksida memiliki fungsi untuk membersihkan bakteri-bakteri yang tertinggal pada lemari es. Selanjutnya ada kegunaan hidrogen dalam dunia industri. Yang pertama, pada industri pupuk. Hidrogen direaksikan dengan nitrogen, kemudian akan menghasilkan amonia. Nah, amonia ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk. Yang kedua yaitu pada industri makanan. Pada industri makanan, hidrogen tidak digunakan secara langsung pada makanan, namun digunakan pada minyak goreng dengan tingkat kejenuhan tinggi. Minyak jenis ini memiliki kekuatan tahan lama dan dapat digunakan lebih dari 1 kali penggorengan. Untuk industri makanan ini contohnya pada industri makanan cepat saji. Yang ketiga yaitu digunakan dalam industri bahan bakar. Hidrogen ini digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar metanol. Selain itu juga digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar minyak bumi. Nah, dalam proses pembuatan bahan bakar minyak bumi ini melalui proses hidrogenasi terlebih dahulu untuk memurnikan kandungannya agar dapat menghasilkan bahan bakar yang efisien. Yang keempat yaitu pada industri minyak goreng. Hidrogen digunakan untuk meningkatkan kejenuhan minyak. Biasanya digunakan pada minyak goreng nabati. Nah, dibuat tinggi tingkat kejenuhannya karena akan mengurangi kerusakan pada minyak goreng. Yang kelima yaitu digunakan pada industri metalurgi. Hidrogen digunakan pada proses heat treatment, annealing, dan sintering bersama dengan gas inert. Yang keenam yaitu digunakan pada industri farmasi. Hidrogen digunakan pada proses pembuatan vitamin dan produk-produk farmasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahaya hidrogen. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa aja sih bahaya hidrogen? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ternyata hidrogen juga dapat mendatangkan beberapa bahaya bagi kesehatan manusia. Yang pertama, hidrogen memiliki potensi ledakan dan kebakaran ketika tercampur dengan udara. Yang kedua, sifatnya yang mudah terbakar menyebabkan asfiksia pada keadaan murni tanpa oksigen. Yang ketiga, karena suhunya yang sangat rendah, hidrogen cair merupakan kriogen dan sangat berbahaya. Yang keempat, hidrogen larut dalam beberapa logam yang dapat menyebabkan kebocoran. Selain itu juga dapat menyebabkan perapuhan hidrogen. Apabila mengalami kebocoran, maka dapat menyala secara spontan. Api yang dihasilkan dari hidrogen bersifat sangat panas, namun hampir tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Hal ini tentu dapat menyebabkan kasus kebakaran dapat terjadi dan tidak terduga. Terima kasih. Oke, jadi itulah materi video yang dapat kami sampaikan mengenai atom hidrogen, dan maaf bila terdapat kesalahan maupun kurangnya penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga memang video ini bisa bermanfaat bagi kalian ke depannya. Dan ingatlah bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia.
karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.